Tampang selingkuhan Melody Sharon, sembunyi di WC saat suami sah datang. Tampang selingkuhan Melody Sharon akhirnya terkuak. Ternyata selingkuhan Melody Sharon memiliki tato di tangan kiri. Meski begitu selingkuhan justru tak keluar dari kamar mandi saat suami sah Melody Sharon datang. Kasus perselingkuhan Melody Sharon dengan dua orang pria menjadi perbincangan publik. Suami sahnya, Alven Gunawan, tak hanya sekali memergoki Melody selingkuh. Kejadian pertama pada Rabu tanggal 6 November tahun 2024 di apartemen Jakarta Barat. Alven melihat CCTV Melody bersama seorang pria berinisial TS. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi, Alven Gunawan sudah melaporkan temuannya ini ke polisi. Kami telah menerima laporan, katanya. Alven menyerahkan rekaman CCTV serta satu lembar akta pernikahan terkait kasus perzinahan yang dilakukan Melody Sharon. Dalam rekaman CCTV tampak jelas Melody bersama seorang pria berkacamata. Pria itu juga terlihat memiliki tato di tangan kirinya. 2 hari setelahnya, Alven Gunawan betul-betul memergoki Melody Sharon. Ia mendapati Melody berada di kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas Ari Liliplay mengatakan bahwa saat didatangi, Melody sudah duduk di bangku penumpang. Sedangkan pacarnya di kamar mandi, sedang bab, katanya. Panik melihat suami sahnya, Melody Sharon langsung pindah ke bangku kemudi. Alven juga berusaha masuk mobil, tapi Melody Sharon keburu tancap gas dengan kecepatan tinggi. Alven hanya berpegangan pada gagang pintu, ia terseret sampai 200 meter jauhnya. Suaminya tidak kuat lagi menahan. Dia luka dan kakinya patah, jelas Kombes Nicholas Ari Lilipali. Kini Melody Sharon sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ia dijerat pasal 44 ayat 2 UU nomor 3 tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Setelah tega mengkhianati dan nyaris membunuh suaminya, Melody Sharon hanya menangis. Anak saya 2, tinggal sama suami, kata Melody Sharon. Melody Sharon lantas berlalu dari kepungan wartawan sambil menangis. Sedangkan Alven Gunawan tetap bersyukur karena lolos dari maut. Suatu mujizat saya bisa lolos dari maut, tulisnya di media sosial. Terungkap modus Melody Sharon agar bisa bertemu selingkuhan jam 2, tipu suami lewat video call. Terungkap sudah modus Melody Sharon untuk bisa bertemu dengan selingkuhannya. Ibu 2 anak ini memiliki cara membohongi suaminya, Alven Gunawan, agar bisa bertemu selingkuhan. Melody Sharon bertemu dengan selingkuhannya pukul 2 waktu Indonesia Barat, tanggal 8 November tahun 2024. Malam itu Alven sedang berada di rumahnya bersama 2 anaknya daerah Bekasi. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipalu menceritakan pasangan suami istri ini masih berkomunikasi lewat video call. Melody Sharon meminta izin ke Alven untuk menginap di apartemen wilayah Jakarta Barat. Menyampaikan istri sudah capek karena bertemu temannya, terus mau menginap di apartemen dan mau tidur, kata Nicholas. Meski sudah video call, Melody masih nekat mengakali suaminya. Alven Gunawan yang tak mau kecolongan, memantau pergerakan Melody lewat posisi handphone. Ternyata HP istri bergerak walaupun tadi istri video call dengan suami, katanya. Tapi kok bergerak ke arah Cipayung, tambah Kombes Nicholas Ari Lilipali. Alven Gunawan langsung beranjak dari Bekasi ke lokasi sesuai titik handon di Jakarta Timur. Sesampainya di kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Alven melihat mobil Melody. Ia langsung memarkirkan mobilnya bersebelahan. Saat didatangi, Melody Sharon sudah duduk di bangku penumpang. Suaminya ngetuk pintu sebelah kiri. Kamu ngapain jam 2 di sini? Kamu mau ketemu pacar kamu ya? Katanya. Sedangkan selingkuhan Melody Sharon tak ada dalam mobil. Pacarnya sedang di kamar mandi, sedang bab, katanya. Melody Sharon yang panik karena kebohongannya ketahuan, langsung pindah ke bangku kemudi. Alven pun mencoba masuk ke dalam mobil. Belum sepenuhnya tubuh Alven di dalam, Melody Sharon langsung tancap gas hingga menyeret suaminya sejauh 200 meter. Dia mengalami luka dan kakinya patah, katanya. Lewat akun media sosialnya, tampak Alven Gunawan sedang di rumah sakit saat itu. Ia merasa bersyukur karena lolos dari maut. Suatu mujizat saya bisa lolos dari maut. Saya belum bisa ceritakan detailnya untuk saat ini, tulis Alven Gunawan. Kini Melody Sharon sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga melakukan tes urin dan kejiwaan terhadap Melody. Narkoba hasilnya negatif.
Kejiwaan masih konsultasikan dengan ahli di RS Polri Kramat Jati, kata Kombes Nicholas Ari Lilipali. Atas perbuatannya terhadap Alven, Melody Sarin dijerat pas 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Sosok Alven Gunawan, suami yang diseret istri, ternyata diselingkuhi 2 kali. Mengenal sosok Alven Gunawan, suami yang diseret istri, Melody Sharon 200 meter dengan mobil usai diselingkuhi. Melody Sharon tega menyeret suaminya karena dirinya kepergok selingkuh dengan pria lain. Peristiwa itu diketahui terjadi pada tanggal 8 November tahun 2024 lalu. Lantas siapakah sosoknya? Alven merupakan lulusan Universitas Bina Nusantara. Ia juga bekerja sebagai commissioner di PT Gomait Indonesia, sales manager di Transpark dan commissioner di PT Modal Zaman Sekarang. Teman sekolahnya, Julia, bercerita Alven merupakan sosok suami yang baik. Ini suaminya teman sekelas saya dulu, Pak. Suaminya baik banget. Gak abis pikir sih istrinya adik kelas saya sampai begitu stresnya. Gak tahu nih kasusnya jadi kayak gimana kelanjutannya. Kalau gara dua, cewek yang selingkuh gak ditanganin sih kebangetan, tulisnya di kolom komentar. Kini Alven mengungkapkan rasa syukurnya selamat usai diseret-diseret sepanjang 200 meter oleh istrinya, Melody Sharon di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Alven mengalami patah kaki sehingga harus menggunakan tongkat sebagai alat bantu untuk beraktivitas sehari-hari. Ia sempat mengunggah foto paksa diseret Melody Sharon. Dalam foto tampak kaki kanan Alven diperban. Ia juga memakai 2 tongkat. Namun, Alven Gunawan masih tetap bersyukur meski terluka saat memergoki istrinya selingkuh. Suatu mujizat saya bisa lolos dari maut. Saya belum bisa ceritakan detailnya untuk saat ini, tulisnya. Selain itu, Alven juga mengungkapkan rasa sayang kepada 2 anaknya. Mereka memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Papi sangat sayang kalian berdua, tulis Alven di Instagram. Alven dan Melody sudah 6 tahun menikah. Beda dengan Alven, Melody Sharon justru seolah tak peduli dengan suami dan anak-anaknya. Saya punya 2 anak, tinggal sama suami, kata Melody Sharon sambil menangis. Malahan menurut Kombes Nicholas Lilipali, Melody Sharon tak pernah menanyakan kondisi kedua anaknya. Tersangka tidak pernah menanyakan kondisi korban dan anak-anaknya, katanya. Pasca kejadian itu, Alven rupanya sempat mengirim pesan WhatsApp untuk meminta tolong. Hal ini diungkap Kombes Nicholas Ari Lilipali saat dikonfirmasi, Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2024. Sayangnya, Melody Sharon ogah menolong untuk menutupi aibnya yang berselingkuh dengan 2 lelaki. Ya, dia sengaja nggak mau nolong, bahkan dia ditelepon dan tidak mau respons. Alasannya ya dia menutupi kesalahan karena ketahuan selingkuh, ujar Kapolres. Kendati demikian, Nicholas membantah Melody Sharon merupakan sosok yang temperamen. Nggak, temperamen, mungkin karena pengaruh dari laki-laki itu mungkin ya, ucap Kombes Nicholas. Kini, Melody Sharon dijerat dengan pasal 44 ayat 2 UU nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Melody Sharon juga menghadapi laporan polisi baru dari suaminya kasus dugaan perzinaan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menuturkan laporan AG sudah masuk dengan nomor LPB 7754 12/2024 SPK TPO LDA Metro Jaya tertanggal tanggal 18 Desember tahun 2024. Selain Melody, Ade Ari turut mengungkapkan AG melaporkan TS yang diduga merupakan selingkuhan tersangka. Betul, kami telah menerima laporan terkait pasal 284, perzinaan. Pelapornya dalam ini Saudara AG, ujar Ade. Kronologi Melody Sharon seret suami usai ketahuan selingkuh, pamit tidur ternyata pergi. Kronologi Melody Sharon tega seret suami usai kepergok selingkuh di Jakarta Timur, Jaktim, berawal dari kecurigaan suami karena istri menjemput seorang pria. Alven Gunawan memergoki Melody sedang menunggu selingkuhannya di kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur pada tanggal 8 November tahun 2024. Melody Sharon awalnya sempat berkomunikasi dengan suaminya lewat video call dan mengaku sedang berada di apartemen. Sebelum menutup komunikasinya, Melody Sharon pamit kepada suami untuk tidur. Curiga dengan keberadaan sang istri, AG lalu mengecek lokasi ponsel istrinya. Ternyata,
Lokasi ponsel menunjukkan Melody tak lagi di apartemen, melainkan menuju sebuah tempat di Cipayung, Jakarta Timur. AG lantas mencari keberadaan istrinya dengan mengikuti lokasi yang ditunjukkan ponsel Melody. Mengetahui hal tersebut, AG mendatangi mobil istrinya. Dia berusaha masuk ke mobil yang ditumpangi istrinya itu. Namun, sang istri tak membukakan pintu mobil. Melody malah terus melajukan mobilnya hingga AG terseret. Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Lilipali, mengatakan akibat Melody Sharon memacu kendaraannya tersebut kaki depan AG tersangkut di bagian kursi depan, lalu tubuh korban terseret sekitar 200 meter dan akhirnya terjatuh. Setelah terjatuh, AG yang menderita luka-luka dan patah tulang di bagian kaki berupaya menghubungi Melody Sharon untuk meminta pertolongan, tapi tersangka justru tak merespons. AG pun lalu melaporkan kasus ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur. Setelah itu, polisi pun mengamankan Melody Sharon dan menetapkannya sebagai tersangka.